Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Damai Francisca Bakara SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun. Dalam melakukan coaching untuk supervisi akademik ini, saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator Ibu Sumini dan oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Dr. Randus Samsir. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada coaching kali ini, saya, Damai Francisca Bakara, berperan sebagai observer, Ibu Lucy Danari Karnia berperan sebagai coach, dan Bapak Eking Hendrio berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun ingin melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Eking Hendrio dari SMP Negeri 1 Hulu Barat, dan rekan saya Damai Francisca Bakara SPD dari SD Negeri 007. Dan saya Lucy Danari Karnia SPD, bertugas di SMP Negeri 3 Gunung Utara. demikian perkenalan ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Lucy. Waalaikumsalam Bu Damai. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Saya semakin cantik ya Bu ya. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah Bu Lucy, hari ini saya dengar Bu Lucy akan melaksanakan praktik coaching ya Bu ya. Benar Bu. Baik Bu, jadi di sini saya mau sharing aja nih Bu tentang rubrik penilaian dalam melakukan percakapan coaching Bu. Bisa Ibu? Bisa Bu. Oke. Baiklah Bu, di sini nanti saya akan mengamati Bu Lucy dan menilai Ibu saat melakukan coaching nanti ya Bu. Yang saya lihat itu adalah bagaimana ataupun apakah Ibu sudah menggunakan alur coaching itu, yaitu ada kita ketahui alur kita ya Bu. Kemudian bagaimana nanti cara Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan kemudian bagaimana Ibu bisa mengambil kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan Ibu Lucy jangan lupa juga ya Bu, di saat proses pelaksanaan coaching nanti Ibu harus menerapkan prinsip coaching, yaitu seperti dari tersebut ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Oke, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Lucy ya, izin ya Bu ya. Nah, Ibu, dalam proses coaching ini kompetensi mana yang Ibu Lucy ingin kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Untuk menggiring coachee dalam menggali potensi dirinya. Jadi pertanyaan berbobot ya yang ingin ya. Terus Bu, dari kompetensi yang tadi yang disebutkan, bagian mana yang ingin diobservasi? Yang ingin supaya Ibu nanti observasi yaitu di bagian mengidentifikasi Bu. Karena saya itu kadang suka sulit dalam menentukan kata kunci. Ya. Nah, terus apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Lucy nanti sebagai coach? Jadi saya ingin menggali potensi pada coachee nantinya dengan indikator misalnya coachee bisa menemukan ide kreatif, kemudian bisa melaksanakan rencana aksinya, dan juga menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Baiklah Bu Lucy, sepertinya Bu Lucy sudah siap betul nih untuk melakukan coaching ya Bu ya. Nah, itu saja pertanyaan saya Bu. Semoga coaching yang Ibu lakukan nanti berjalan dengan baik ya Bu Lucy. Oke, terima kasih Bu Damai. Iya, selamat bercoaching Ibu Lucy. Assalamualaikum Ibu Lucy. Salam Kak Eki. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Bisa Pak.
Saya ingin ngobrol-ngobrol nih sebentar tentang murid-murid saya di kelas, Bu. Iya, jadi Bapak ada masalah ya dengan murid-murid Bapak? Iya, saya ingin membahas tentang murid-murid di kelas gitu, Bu. Saat ini saya mengajar di kelas yang kurikulumnya merdeka. Saya mengamati banyak anak-anak itu yang tidak semangat, tidak termotivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajar gitu, Bu. Dan nilai dan tugas-tugas yang diberikan pun mereka tidak mengumpulkan tepat waktu gitu. Ya, jadi Bapak mengalami permasalahan pada anak nih ya Pak ya. Tadi katanya motivasinya menurun, kemudian ada juga beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas ya Pak ya, Iya, sehingga iya. nanti tentu berpengaruh pada nilainya ya Pak ya. Iya. Nah, jadi di akhir pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Bapak harapkan? Gini, Bu, saya ingin mendapatkan hal-hal yang bisa memotivasi siswa agar belajar lebih giat gitu. Jadi, misalnya nih Pak ya, ada nilai ideal nih Pak dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira saat ini Bapak berada di level keberapa dalam di pembelajaran anak di kelas? Level 1 sampai 10, Bu ya. Ya, jadi Bapak sekarang di level berapa kira-kira? Iya, kalau bicara level mungkin 6 lah, Bu ya. 6 Bapak ya. Nah, dari level 6 itu, nah, Bapak ingin meningkatkannya ke level berapa? Mungkin tidak muluk-muluk lah ya. Peningkatan level itu pasti ingin naik gitu ya. Iya, Saya maunya ke 8 dulu gitu. 8 ya Pak ya, Iya. berarti naik 2 ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, untuk naik ke level 8 tadi Pak, apa rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Baik, Bu. Mungkin yang pertama, Bu ya. Yang pertama saya akan melakukan manajemen kelas dulu dengan baik. Misalnya kita bisa membuat game ice breaking sebelum pembelajaran yang berkaitan dengan pelajaran yang akan kita ajarkan. Kemudian yang kedua saya akan membuat video pembelajaran gitu. Yang ketiga membuat suasana belajar yang menyenangkan. Jadi seperti itu lebih dari itu. Jadi ada 4 tadi ya Pak yang Bapak sebutkan, melakukan ice breaking tadi ya, memanajemen kelas Bapak, kemudian Video. membuat video ya Pak ya, dan juga Suasana menciptakan kelas. suasana menyenangkan. Nah, dari beberapa rencana yang Bapak jabarkan tadi, yang mana yang menurut Pak Eki dalam waktu dekat ini yang akan Bapak laksanakan? Mungkin yang kedua, Bu ya. Yang kedua tadi yaitu saya akan mengembangkan video pembelajaran yang menyenangkan dan menarik seperti itu, sesuai dengan tema pelajaran pada saat di kelas seperti itu. Pada saat Bapak melakukan pelajarannya. Ya. Oke, begitu ya. Kapan Bapak mau membuat video tadi Pak? Secepatnya, Bu. Secepatnya. Iya, secepatnya saya akan melaksanakan rencana tersebut pada saat saya masuk di hari Senin. Oh, ya. Ya, pada masuk di hari Senin besok, Bu, saya akan mempersiapkan segala sesuatu yang sudah saya rancang sedemikian rupa supaya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Seperti itu. Untuk mencapai rencana Bapak tadi, ada tidak orang yang ingin Bapak minta bantu supaya Bapak bisa melaksanakannya dengan baik? Ada, Bu. Ya, orang yang ingin Bapak. Iya, ada. Mungkin saya akan minta bantu ke Pak Joko, Bu ya, karena beliau itu ya kan memang guru IT. Ya. Nah, jadi saya akan belajar dengan beliau bagaimana cara membuat pembelajaran itu media pembelajaran yang menarik seperti itu. Berarti ada nih ya teman Bapak ya yang Iya, ada. ahli di bidang IT ya Pak ya. Bagaimana kita bisa tahu nih kalau Pak Eking sudah terlaksana? Nah,
Ya, mungkin minggu depan ya Bu ya, setelah belajar kita akan berbincang lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Saya akan menceritakan hasil yang sudah kita rencanakan hari ini, dan yang sudah terlaksana nanti baru saya akan sampaikan ke Ibu. Ya, saya tunggu ya Pak kabarnya dari Bapak. Nah, dari obrolan kita tadi, apa hal yang menarik yang sudah Bapak dapatkan? Oh ya Bu. Yang pertama mungkin saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 3 cara tadi Bu ya. Selain itu saya dapat menumbuhkan wawasan saya, pengetahuan saya dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasinya rendah tadi. Kemudian bagaimana Bapak berkomitmen untuk kelancaran rencana aksi Bapak ini? Iya Bu, saya mungkin kedepannya komitmen saya akan selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar, kemudian dengan video-video pembelajaran dari YouTube dan lain-lain sebagainya Bu. Kemudian mungkin proses pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi gitu Bu. Wah, keren betul nih rencana Pak Eki ini, kayaknya mantap ya. Sudah berencana dengan baik, semoga nanti bisa dilaksanakan ya Pak ya. Dan juga anak-anaknya juga nanti bisa termotivasi, dan juga nilai-nilai mereka juga meningkat ya Pak ya. Terima kasih banyak Ibu Lucy Ya, sama-sama, atas pembicaraan Pak Eki. kita hari ini. Mudah-mudahan permasalahan yang saya alami bisa teratasi. Assalamualaikum Bu Lucy. Salam Pak Eki, tetap semangat ya Pak. Semangat Bu. Ibu Lucy, sudah selesai tadi ya Bu? Sudah Bu, alhamdulillah. Jadi bagaimana proses coachingnya? Berjalan lancar Bu. Ya. Oke Bu, jadi sesudah melakukan coaching itu Bu, kira-kira sudah mencapai indikator pengembangan yang diinginkan apa dari si coaching tersebut Bu? Ya, jadi tadi saya sudah melakukan coach Bu, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Nah, di sini saya ingin meningkatkan lagi Bu skill saya dalam ingin meningkatkan lagi Bu skill saya sebagai coach dengan terus berlatih, kemudian mencari literatur sebagai menambah wawasan saya sebagai coach. Ya baik ya Bu ya, baik saya lihat dulu. Nah dari catatan saya selama Ibu Lucy melakukan coachingnya, dari hasil observasi saya sangat bagus sebenarnya Ibu sudah menerapkan tadi itu bagaimana cara meng-coach yang baik terhadap coaching ya Bu ya. Cuma nih Ibu Lucy, catatan saya mungkin meng-coach itu ya hanya perlu jam terbang saja Ibu supaya lebih leluasa lagi seperti itu. Yang lainnya alurnya juga sudah sangat mantap lah Ibu Lucy ya. Jadi hanya itu saja catatan yang saya tulis tadi di sini ya Bu. Perlu lagi meningkatkan jam terbangnya seperti itu Ibu. Oh iya, terima kasih ya Bu Dames atas pengamatannya tadi. Semoga nanti kedepannya saya bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan saya sebagai coach. Dari coaching yang Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ini Bu, mungkin dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan dari si coaching dan membuat pertanyaan yang berbobot untuk mengiring coaching dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oke, baik Bu Lucy, berarti Ibu perlu identifikasi lagi ya, dengan identifikasi permasalahan dari coaching ya. Baik Bu Lucy, saya kira cukup itu saja Bu Lucy dari saya sebagai pengamat atas coaching yang Ibu lakukan. Dan terima kasih, kita akhir perjumpaan hari ini. Ya, juga terima kasih ya Bu Dane atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.